semua, di video kali ini kita akan belajar mengenai teknis penulisan bab 2, di mana bab 2 adalah landasan teori. Landasan teori terdiri dari kajian pustaka, yaitu teori-teori yang mendukung dan juga hasil penelitian yang relevan, serta kerangka berpikir, lalu hipotesis tindakan jika ada. Nah, mari kita bahas yang kajian pustaka dan kerangka berpikir. Bagaimana sih cara untuk membuat kajian pustaka dan kerangka berpikir? Itu kita harus kembali ke bab 1 kita terlebih dahulu. Misalkan di sini saya punya bab 1 seperti ini. Dan juga kembali ke judul. Jadi ada judul, bab 1 itu untuk menulis bab 2 kita harus kembali ke judul dan juga bab 1 kita. Judulnya adalah strategi manajemen kelas guru, lalu latar belakangnya ada seperti ini, definisi operasional ada seperti ini. Kalian ingat bahwa definisi operasional itu diambil dari latar belakang dan juga judul. Seperti itu. Nah, kita sekarang ke definisi operasional. Definisi operasional di sini ada 3, yaitu kenakalan siswa, manajemen kelas, dan siswa kelas 8. Nah, karena itu di bab 2, kalau misalkan definisi operasional seperti ini, dan karena definisi operasional ini sudah diambil dari latar belakang dan judul, maka di bab 2 tinggal seperti ini. Kajian pustaka, lalu 211 teori yang mendukung. Nah, kemarin yang ada beberapa yang sudah mengumpulkan itu untuk teori-teori. Ketika kalian mulai membicarakan teori, itu bukan ditulis di sini ya. Tidak ditulis di sini. Di sini. Melainkan teori itu kalian tulisnya di sini. Nah, lalu di sini itu ditulis apa? Dari kajian pustaka ke teori-teori yang mendukung. Ini kan adalah subbab dari kajian pustaka. Karena itu antara tidak ditulis apapun atau di sini kalian tulis untuk menjabarkan bab-bab yang akan kalian bicarakan berikutnya. Misalkan di bab ini, di subbab ini peneliti akan membahas 2 hal. Yang pertama adalah teori-teori penelitian. Terus kalian jabarkan apa? Lalu selanjutnya adalah hasil penelitian. Nah, terus kalian jabarkan apa? Seperti itu. Jadi di paragraf ini itu paragraf pengantar untuk ke 211 dan 212 seperti itu. Nah, lalu ketika seperti ini, sudah seperti ini, lalu teori-teorinya apa saja kira-kira? Nah, teori-teorinya bisa dilihat langsung dari sini. Ini kenakalan siswa. Berarti tinggal tulis mulai teori-teori yang mendukung, misalkan 2111 kenakalan siswa, seperti itu. Jadi kalian bisa langsung dibuat sub-subbabnya seperti itu. Lalu 2112 manajemen kelas. Nah, kalau yang siswa kelas 8 ini, itu kan tidak bisa dijabarkan secara teori, jadi tidak usah. Jadi kalian hanya menjabarkan 2 hal ini saja. Nah, di sininya bisa dibuat seperti paragraf atas, paragraf pengantar lagi. Kira-kira apa sih yang akan dibicarakan di teori-teori yang mendukung? Seperti itu. Di subbab ini peneliti membahas tentang kenakalan siswa dan apa seperti itu. Nah, baru di sini kenakalan siswa manajemen kelas ini kalian jabarkan teori-teori yang sudah kalian dapatkan. Seperti itu. Dan kan dari sini kan biasanya ada teori apa gitu.
Dari sini kan kalian pasti kutip beberapa orang kan. A 2015, B 2017. Misalkan kalian kutip seperti ini. Nah, ketika di sini kalian kan penjabarannya sangat singkat. Baru di sini kalian penjabarannya panjang seperti itu. Jadi tinggal kalian gunakan lagi di bab 1 yang sudah kalian tulis, lalu jabarkan di sini. Seperti itu. Nah, ini kan untuk teori-teori yang mendukung. Nah, untuk hasil penelitian yang relevan juga sama. Untuk ini, yang pemecahan subbab ini sebetulnya tidak wajib untuk dipecah seperti ini. Kalian mau langsung semua dituliskan dalam bentuk paragraf-paragraf tidak pakai subbab bisa sebetulnya. Tapi kalau saya pribadi sih lebih rapi seperti ini, gitu. Nah, untuk hasil penelitian yang relevan, tinggal kalian ambil dari yang di latar belakang. Nah, seperti ini kan saya tulis seperti ini untuk menunjukkan gap-nya juga. Nah, di latar belakang ini ada yang banyak penelitian yang sudah meneliti manajemen kelas. Di sini saya kasih hanya seperti ini. Jadi di sini tidak penjabaran. Tidak perlu penjabaran. Di bab 1 itu tidak perlu penjabaran, tapi hanya kayak semacam intisarinya. Gitu. Baru di bab 212, kalian jabarkan apa yang sudah kalian tuliskan di sini. Dan penjabarannya juga ringkas saja, tidak perlu sangat panjang. Itu. Misalkan Supratingsin menemukan bahwa apa, lalu Prasaja menemukan bahwa apa, dia memakai metode apa, Parita menemukan dari metode yang digunakan seperti ini, jadi kesimpulannya adalah seperti ini, seperti itu. Itu untuk hasil penelitian yang relevan. Oh iya, sebelumnya untuk yang kayak di sini, kan sudah kenakalan siswa, lalu manajemen kelas, seperti itu. Nah, kira-kira apa sih yang bisa dibahas di kenakalan siswa? Kalian bisa pecah menjadi subbab-subbab lagi, kalau kalian mau. Atau kalian bisa langsung saja juga nggak apa-apa. Misalkan kalau di sini saya akan membahas tentang definisi kenakalan siswa sendiri itu apa. Lalu di subbab berikutnya akan membahas tentang kategori kenakalan siswa. Seperti itu. Lalu di manajemen kelas sendiri juga bisa definisinya apa, lalu tipe manajemen kelas seperti apa. Ini semua yang di sini ini tergantung dari teori-teori yang telah kalian baca. Dan sebisa mungkin seperti kemarin di bab 1 itu harus dijaga alurnya. Biar dari satu paragraf ke paragraf lain, dari satu subbab ke subbab lain, dan bab 2 kalian secara keseluruhan itu enak untuk dibaca. Bahwa pembaca itu bisa dengan mudah mengikuti alur yang ingin kalian sampaikan. Seperti itu. Nah, jadi di sini tambahan untuk melihat koneksi bab 2 dengan bab 1 itu seperti ini. Bahwa di bab 1 ada latar belakang, ada definisi operasional. Di bab 2 itu sebetulnya hanya penjabaran dari definisi operasional untuk menjawab pertanyaan penelitian kalian dan juga penjabaran penelitian yang relevan untuk mendukung penelitian kalian. Nah, biasanya di bab 1 untuk seperti latar belakang dan definisi operasional, itu mari kita bahas satu-satu. Untuk definisi operasional, itu biasanya 1 kalimat per ahli. Baru di sini, itu kalian jabarkan secara mendalam. Kalian gabung-gabungkan dari beberapa ahli seperti itu. Nah, lalu untuk yang penelitian yang relevan, itu biasanya kalau di bab 1 itu kan hanya sangat singkat. Kayak tadi, bahwa di sini fokus mereka hanya menemukan strategi. Nah, ini kan dari tiga-tiganya langsung. Ini di bab 1, langsung tiga-tiganya. Baru di bab 2, kalian jabarkan. Supratingsin itu seperti apa, Prasetya itu seperti apa, Parita itu seperti apa, gitu. Nah, yang terakhir untuk rangka berpikir itu sebetulnya agak sedikit susah. Jadi, kalau bisa kalian cari dari skripsi kakak tingkat untuk
membantu kalian membuat kerangka berpikir, karena sepertinya agak sedikit beda. Tapi secara umum sih, kerangka berpikir itu adalah kan tadi kalian sudah menjabarkan teori-teori di atas, tapi kan teori-teori di atas masih semacam terpisah-pisah dari satu dengan yang lain. Nah, di kerangka berpikir ini, itu bagaimana cara kalian menggabungkan teori-teori tersebut untuk menjawab pertanyaan kalian. Jadi misalkan pertanyaan A akan saya jawab dengan teori 1, 2, 3. Pertanyaan B akan saya jawab dengan teori 4, 5, 6, seperti itu. Nah, ini sekedar contoh aja. Waktu itu aku membuat kerangka berpikirnya kurang lebih kayak gini sih. Jadi ada apa ya? Bukan teori subbab atau topik, lalu teorinya apa, masuk menjadi digabung ke topik apa, teorinya apa, jadinya seperti apa, terakhirannya adalah kuesionernya menggunakan ini, John-Jules Van Braak itu, seperti itu. Jadi kayak kerangka berpikir kalian bahwa aku melihat ini dari sudut pandang apa, aku melihat topik ini dari sudut pandang apa, seperti itu. Oke, sepertinya itu saja untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan langsung lewat WA boleh, atau langsung ke yang di belajar.usd itu juga boleh. Makasih.